Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk modeling botol sampo ini ya teman-teman. Oke, pertama buka aplikasi Blender. Terus di aplikasi Blender ini kita bisa memasukkan foto yang ingin kita modeling. Nah caranya, nih geser kursor ke sudut kiri atas, nih ke arah yang ada kayak lengkungannya ini, sampai kursor berubah menjadi tanda panah seperti ini. Lalu klik tahan, tarik ke samping kanan. Nah, seperti ini. Jadi workspace kita ada dua. Lalu, pada bagian sini yang gambar ini, gambar bola dan kotak ini, teman-teman klik. Lalu pilih image editor. Ini. Oke. Jadi tampilannya seperti ini ya. Terus teman-teman tutup dulu blendernya, minimize. Ini, klik ini. Lalu gambar referensi atau sampo tadi yang sudah kita download ya, kita taruh di desktop ini. Teman-teman klik ini, tahan, masukkan ke aplikasi Blender tadi. Arahin aja ke arah ikonnya. Masih tahan ya kliknya. Lalu sampai di sini teman-teman lepas kliknya. Lepas kliknya set. Nah, jadi foto sampo ini udah masuk ke dalam aplikasi Blender. Nah, jadi teman-teman bisa bekerja di sini dan melihat foto contohnya di sini. Oke. Ini juga bisa teman-teman geser dengan mengarahkan mouse ke tengah ini sampai berubah menjadi tanda panah, lalu tahan kliknya geser ke samping kanan atau kiri sesuai nyamannya teman-teman aja, bagaimana nyamannya. Oke. Nah, saya atur seperti ini aja ya. Lalu sekarang kita coba untuk membuat dari modeling apa ini ya, modeling botol ini. Nah, ini sebelum kita membuat modeling dasar, itu teman-teman pikirkan dulu bagaimana bentuk dasar dari bendanya, basic shape-nya. Nah, kali ini bentuk dasarnya sudah jelas ya, ini silinder. Jadi teman-teman buat objek baru dengan menekan Shift A. Nah, pilih mesh, pilih silinder ya. Oke, ini dia silinder kita. Lalu teman-teman scale, tekan S, tekan Z, sumbu Z. Nah, buat tinggi. Nah, ini untuk bagian badan utamanya ya. Diperkirakan aja teman-teman, diperkirakan saja. Nah, lalu sekarang kita angkat, ini kan terbenam nih, masuk ke dalam floor. Nah, tekan G, tekan Z. Oke, GZ, geser ke atas. Oke, sekarang kita ingin membuat bagian atasnya. Bagian atasnya teman-teman masuk ke edit mode. Klik dulu ya objeknya, klik objeknya, masuk edit mode. Nah, lalu pada sisi atau face bagian atas ini, teman-teman klik ini. Nah, pilih yang sisi dulu ini. Lalu klik sisinya. Oke, kita seleksi sisinya. Sudah. Lalu teman-teman tekan I. I ya, ikan I. Oke, diperkirakan saja. Setelah menekan I, jangan langsung diklik ya. Digeser aja mouse-nya. Oke, digeser mouse-nya sesuai dengan perkiraan aja. Contohnya saya sampai sini. Oke, sudah ya. Lalu untuk melanjutkan pada ini bagian atasnya. Nah, ini kita extrude. Ini face ini, sisi ini. Tekan E. Set. Nah, setelah tekan E seperti ini, lalu teman-teman geser mouse-nya ke atas. Nah, oke. Diperkirakan saja. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini udah sampai di sini ya. Nah, buat lagi kecilnya, bagian kecilnya. Ditekan I lagi, I, geser mouse ke dalam, lalu diperkirakan kalau sudah pas, baru kita klik kiri. Oke, lalu di face ini kita extrude, tekan E lagi. Nah, sedikit aja ya, tipis untuk bagian ini. Oke, nah sekarang lanjut pada bagian ini yang panjang ini ya. Oke, ini sama seperti tadi lagi, tekan I lagi, extrude, geser mouse ke dalam. Nah, diperkirakan saja. Nah, kalau misalnya udah teman-teman ini dan udah diklik, tapi kayaknya ini masih kurang kecil gitu kan. Kita mau lebih kecil. Nah, teman-teman klik aja face ini yang di tengah, lalu scale ya, tekan S scale. Nah, itu bisa lebih kecil lagi. Oke, untuk ini yang ukuran ini.
kekecilan, scale lagi, tekan S. Oke. Nah, lanjut kita buat panjangnya itu extrude ya, tekan E, geser ke atas. Oke, nah lanjut pada bagian kepalanya ini. Caranya, kalau tadi kan dari besar ke kecil, jadi tekan I bisa. Kalau dari kecil ke besar, membesar seperti ini, teman-teman extrude. Nah, extrude kan kayak ini, tapi jangan diklik dulu ya. Habis tekan E, lalu habis tekan E langsung tekan S, scale. Nah, coba digerakkan mouse-nya seperti itu bentuknya ya. Jadi langsung besar gitu, habis di extrude langsung besar. Oke, di apa aja dulu? Dirasakan aja, rasakan aja berapa besarnya ya untuk kepalanya. Contoh seperti ini, kalau udah pas, klik. Oke. Nah, lalu extrude lagi, tekan E lagi. Tekan E, geser ke atas, buat tipis saja ya untuk kepalanya. Nah, ini bentuk dasarnya sudah hampir mirip ya, tinggal ujungnya. Nah, sekarang untuk ujungnya, teman-teman lihat dari sisi sumbu X atau sumbu Y juga boleh, antara dua itu ya, X sama Y. Nah, di sini saya pilih Y. Lalu, teman-teman kan bisa melihat nih, objeknya pas, ini garis tengahnya ya, yang biru ini. Lalu, teman-teman seleksi 4 atau 3 juga boleh, intinya pas di tengahnya. Kali ini kan saya seleksi 2 di kanan, 2 di kiri gitu. Nah, intinya harus simetris ya, teman-teman. Simetris dari sumbu yang biru ini. Oke, saya pilih seperti ini. 4. Lalu keluar dari tampilan ini, tekan aja middle mouse. Kayak melihat ke kiri, nah lihat ke kiri seperti itu. Lalu teman-teman extrude ini, ujungnya ini. Tekan, extrude, tekan E. Oke, seperti itu. Seperti tadi lagi di apa aja. Dirasa-rasakan aja. Seperti sini. Oke. Lalu ini kan ujungnya agak tipis nih. Oke, maaf. Sebenarnya ini kurang pas ya caranya. Saya Ctrl Z lagi. Ctrl Z. Lalu saya kasih dulu loop cut pada bagian ini ya. Itu caranya Ctrl R. Oke, taruh di tengah aja langsung. Set. Nah, ini masih bisa digeser ya. Klik sekali, klik satu kali lagi. Nah, udah dikasih potongan di sini. Baru teman-teman lihat dari samping. Nah, seperti tadi lagi. Pilih face ya. Face 4 seperti tadi simetris, lalu extrude. Nah, seperti itu. Oke, nah ini bisa teman-teman lihat agak melengkung ya. Mengecil di ujungnya. Itu caranya teman-teman kasih loop cut lagi di bagian sini. Banyak aja loop cutnya. Ctrl R. Ctrl R, lalu scroll ke atas. Nah, middle mouse-nya di scroll untuk menambah jumlah loop cut-nya. Nah, sampai seperti ini dikira-kirakan aja, ini saya kasih 6 ya. Lalu pada sisi ujung ini saya pilih semuanya 4-nya. Dari sini di blok bisa diklik satu-satu juga bisa, tahan shift. Nah, tahan shift, klik satu-satu. Lalu teman-teman scale, tapi menggunakan proportional editing. Ini diaktifkan. Oke, diaktifkan ini, lalu tekan S, scale. Nah, ini kan terlalu besar nih proportional editingnya. Teman-teman bisa memperkecil zonanya dengan men-scroll middle mouse. Nah, scroll middle mouse, lalu atur ukurannya. Oke, seperti ini. Oke, sudah cukup mirip. Lalu kita kasih lantai dulu, Shift A, kasih lantai, plan ya, mesh, plan. Lalu kita scale ini, klik lantainya, lalu scale. Lalu ini kan bisa kita lihat objeknya mulus ya. Ini kan kotak-kotak. Nah, teman-teman bisa membuat dia mulus dengan klik objeknya, klik kanan, lalu pilih set smooth ini. Oke, nah ini kan aneh nih, smoothnya kurang bagus lah ya. Nah, klik objeknya, pilih yang segitiga ini, segitiga hijau ini, pilih normals,
pilih auto smooth, centang ya. Nah, itu baru enak dilihat. Oke, kita lanjut ke tekstur. Oke, kita lanjut ke tekstur. Itu caranya teman-teman pilih dulu tampilan viewportnya. Nah, ini tampilan viewport kan ada 4, satu wireframe, satu solid yang bisa kita pakai untuk kerja 3D. Nah, satu lagi tekstur atau material, yang terakhir render view. Nah, yang di material atau ya material viewport. Nah, di sini kita bekerja untuk teksturnya, tekstur dari objeknya. Nah, teman-teman klik objeknya, lalu pilih menu materials ini, material properties. Lalu ini kita belum ada punya tekstur ya, masih tekstur bawaan. Ini basic ya, putih ini. Oke, kita buat yang baru aja, new. Kita ganti namanya, misalnya botol sampo. Oke, lalu base color dari botol samponya kita ubah yang putih ini, kita klik, ubah jadi kuning. Seperti inilah kira-kira ya, kita contoh. Kuning emas. Nah, lalu ini kan apanya? Teksturnya licin, mengkilat. Nah, itu kurangi roughness-nya. Ini roughness, diklik, tahan kliknya, geser ke kiri. Nah, itu bisa teman-teman lihat mengkilat jadinya. Roughness-nya ini 0 ya. Atau di custom aja. Oke, nah seperti itu jadinya. Lalu pada bagian ini kan satu objek tapi warnanya sama semuanya gitu, menggunakan warna kuning. Nah, ini sedangkan ada yang putih. Yang putih kita akan belajar di sini bagaimana memasang dua warna yang berbeda pada satu objek. Nah, caranya teman-teman klik ini objeknya, lalu masuk ke edit mode, lalu tambahkan ini tanda plus ini, klik. Nah, ini tandanya pada satu objek ini ada dua tekstur, satu botol sampo, satu lagi ini yang belum kita isi ya. Nah, jadi kita bisa menambahkan banyak tekstur di dalam satu objek ini. Oke, kita tambahkan tambah tekstur baru, ambil new. Base colornya kita ambil warna putih ini ya, contohnya seperti ini. Oke, lalu ibaratnya ini teksturnya udah ada dua, tapi yang terpasang baru satu ini, yang emas. Nah, cara memasangkan yang putih ini, kita klik objeknya. Oke, edit mode. Lalu kita pilih sisi yang mau kita pasang tekstur baru ini. Misalnya pada bagian lehernya inilah, gapai lehernya. Klik ini, lihat dari samping. Nah, blok sisinya. Terus bagian belakangnya juga tahan shift. Nah, semuanya sekelilingnya. Oke. Udah diseleksi seperti ini. Lalu klik material yang putih ini ya, material baru ini. Lalu pilih assign. Nah, gitu. Jadi material ini terpasang ke lehernya. Coba balik lagi ke object mode. Nah, itu. Jadi bagian lehernya sudah putih. Oke, sekarang ini bisa kita lihat ada lengkungan ya pada bagian sini, pada sudut-sudutnya. Sedangkan ini yang punya kita seperti tajam ya. Nah, itu bisa kita kasih lengkungan dengan mengasih bevel. Klik objeknya, masuk ke edit mode lagi. Nah, seleksi semua tulang ya. Ini, pilih tulang. Tahan shift, klik satu-satu bisa. Tapi sebanyak ini tidak mungkin kan teman-teman klik satu-satu. Jadi caranya itu, saya balik ke solid mode dulu ya, solid viewport. Nah, jadi caranya itu, teman-teman tahan Alt pada keyboard di samping kiri spasi, Alt. Ini saya tahan, lalu klik ini, satu dari tulangnya. Klik sekali aja. Nah, itu. Lepas lagi Alt-nya. Nah, jadi otomatis langsung semua dari tulangnya terseleksi ya, sekelilingnya. Nah, sekarang kita buat lengkungannya dengan cara menekan tahan Ctrl, tekan B. Oke, Ctrl B. Nah, gerakan mouse-nya scroll ke atas untuk menambah segmennya.
Nah, seperti itu. Di custom aja, tapi jangan terlalu banyak seperti ini ya. Ini akan memperberat kerja komputernya sedikit saja. Oke, seperti saya ini ada 4 ya, saya tambahkan. Oke, klik kalau sudah pas. Nah, lanjut kalau ingin menambahkan bagian atasnya seperti itu juga. Kita seleksi dulu sekelilingnya, tahan Alt, klik satu tulangnya, lalu Ctrl B. Nah, itu. Lakukan hal yang sama kepada semua bagian sudutnya kalau kita ingin melakukannya. Ini contoh ya, Ctrl B. Nah, untuk bagian ini, kalau teman-teman ingin memberi backfill, itu kalau kita seleksi dengan ALT itu cuma sampai sini ya. Sedangkan yang bagian ujungnya ini tidak kena. Jadi ini harus teman-teman seleksi manual dengan menahan Shift ya. Habis di ALT ini. Nah, kan udah sekeliling tuh. Bagian sini belum. Tahan Shift, klik satu-satu. Oke, klik satu-satu sampai ke ujungnya. Oke, sudah. Pastikan sudah terseleksi semua. Lalu tekan Ctrl B lagi. Klik kalau sudah. Nah, seperti itu. Balik lagi ke material view. Nah, sekarang saya lanjut. Kita coba render objek ini. Pertama, kita kasih lighting dulu. Kalau kita sudah main lighting dan ingin merender, itu teman-teman masuk ke mode render view ini ya. Nah, ini masih gelap, tidak ada cahaya. Kita tambahkan matahari. Shift A, cari light, kita pakai sun aja. Sun. Nah, itu biasanya mataharinya ada di bawah dari lantai kita ya. Kita lihat. Nah, itu. Ini, yang garis panjang ini mataharinya. Jadi teman-teman bisa mengklik garis panjang ini aja. Lalu tekan G, tekan Z, tarik ke atas gitu kan. Nah, atau cara gampangnya itu di bagian ini, collection ini, teman-teman geser dulu ke bawah. Nah, cari sun. Klik sunnya. Langsung teman-teman G aja. Itu kita klik di sini dia sudah terseleksi pada bagian sunnya. Tuh. Langsung tinggal G aja, GZ. Oke. Nah, sekarang kita atur rotasinya. Tekan R 2 kali. R. Oke, kita putar mouse-nya. Atur sesuai keinginan teman-teman. Saya ingin seperti ini. Kalau sudah pas, klik. Nah, lalu kekuatan dari cahayanya, strength-nya. Caranya teman-teman klik ini, matahari. Pilih yang icon lampu. Yang strength ini ubah jadi 6. Diketik aja ya. Klik, ketik 6. Nah, sudah. Seperti ini. Lalu kita coba render ya, teman-teman. Kita tambahkan kamera. Shift A. Cari kamera. Oke, sudah masuk kameranya. Kasusnya sama kayak tadi. Kayak matahari tadi, di bawah lantai. Nah, kita klik kameranya di bawah juga bisa. Ini kamera. Atau kita klik dari sini aja, cari kamera. Klik. Nah, daripada teman-teman pusing lihat ke bawah. Nah, langsung habis diklik, tekan G, tekan Z. Nah, tarik ke atas. Lalu, masuk ke tampilan apa yang dilihat kamera. Ini. Set, kita lihat. Nah, ini kan ini tidak masuk dalam kamera botolnya. Kita mau merender botolnya. Nah, itu caranya ya kita atur posisi kameranya ya. Kita G, X. Nah, gitu bisa. Tapi itu lama kan. Nah, cara cepatnya masuk model kamera. Lalu kita paskan dulu frame ini. Frame-frame kotak ini dengan scroll. Nah, lalu klik ini panah kecil ini. Ambil view ini. Terus dalam tab view lock centang kamera to view. Nah, tutup lagi. Ini, tahan ini, klik, set, geser ke samping. Lalu, kalau sudah dicentang lock kamera to view, teman-teman bisa menggeser kameranya seperti menggeser workspace kayak biasa ya. Nah, di scroll ke belakang untuk zoom out, scroll ke depan untuk zoom in. Nah, tahan shift, terus tekan middle mouse kayak biasa. Seperti memindah waktu kita kerja ya. Nah, seperti ini. Diatur aja.
Persis kayak waktu kita kerja navigasi awalnya. Nah, ini ada bagian yang bocor. Kita scale aja lantainya, klik lantainya, tekan S, scale. Nah, kalau udah, klik lagi. Oke, sekarang kita coba render. Oh, bentar, ini kayaknya ada yang kurang. Pada bagian ini, yang kuning ini. Ini kan objeknya agak mengkilat ya, licin. Klik objek ini. Gak apa-apa, dalam tampilan kamera aja boleh. Objeknya, scroll ke bawah. Ini di scroll. Pilih yang gambar ini. Bola ini ya, material. Yang tekstur yang kuning ini. Kan ada putih tadi, satu putih, satu kuning. Nah, yang kuningnya ya. Pilih kuningnya. Kita kurangi roughness-nya. Nah, roughness-nya kita atur sampai nampak mengkilatnya. Ini kan kelihatan nih, pantulan mataharinya. Atur aja. Klik tahan. Nah, suka-suka teman-teman aja. Sampai rasanya bagus. Spekulannya juga dimainkan. Coba dimainkan aja. Pokoknya tes-tes aja bagian ini. Explore aja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah pas seperti ini, baru kita coba render. Ini bagian render. Pilih render image. Tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Jadi foto. Terus simpan fotonya, pilih image, pilih save as. Nah, cari folder manajemen teman-teman di mana. Nah, saya di desktop aja ya. Nah, lalu ubahkan namanya jadi sampo misalnya. Oke, save as image. Nah, ini hasilnya sudah jadi foto ini. Oke. Itu ya. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman coba ya. Coba tes render dengan tampilan yang berbeda, dengan angle yang berbeda ya. Ini contoh, digeser aja kameranya. Misalnya mau lebih dekat gitu, biar lebih jelas bagian ujungnya. Boleh, di scroll aja ya, scroll. Seperti ini, oke, render lagi. Oke, di save lagi. Sampo 2 misalnya. Save as image. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya kepada saya. Kalau belajar di rumah pun ingin bertanya boleh langsung aja chat ke WA saya. Oke, sekian. Terima kasih.